Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak kosan, gue tuh cuma bisa nikmatin kuliner pas awal bulan doang. Pas duit masih banyak, mau makan bisa kita pilih-pilih tempat gitu. Yang enak mana nih? Samperin ah. Begitu akhir bulan, duit udah habis, mau makan pilih-pilih temen. Yang masak mana nih? Samperin ah gitu. Teman-teman gue juga gitu, kalau awal bulan tuh gaya-gayaan datang ke warteg tuh pada petantang petenteng gitu. Pada jumawa gitu. Milih menu gak disebut, ditunjuk. Mau itu. Oh, ibu wartegnya ngerti. Ayam, ikan, laler nih. Paket komplit. Dan akhir bulan datang ke warteg tuh ngumpet-ngumpet gitu. Karena malu mau ngutang. Pas datang ditunjuk juga itu. Ibunya ngerti, piring sabun nih. Cuci dulu baru makan. Tapi ya mungkin hampir semua anak kosan tuh kayak gitu ya. Gue juga sama. Awal bulan tuh makanan masih mewah-mewah, begitu akhir bulan renyah-renyah gitu. Iya, makanan favorit gue akhir bulan tuh ya kayak tadi nih, peyek. Gue suka peyek tuh karena peyek adalah makanan yang misterius. Disebut kerupuk, nggak mirip kerupuk. Disebut gorengan, nggak ada di tukang gorengan. Nggak jelas gitu. Peyek tuh sama kayak yanglek lah. Disebut rapper, nggak mirip kerupuk. Disebut vlogger, nggak ada tukang gorengan. Jadi yanglek tuh ya peyek lah udah. Tapi seperti yang kalian lihat, badan gue tuh kurus gitu, nggak ada yang percaya gue suka makan. Makanya gue seterkenal apapun nggak akan ada produk makanan yang mau endorse gue, nggak akan. Karena percuma, nggak akan laku juga gitu. Ngarepin orang beli produk makanan yang diiklanin sama gue itu sama aja kayak lu ngarepin orang beli produk sampo yang diiklanin pada Indro. Nggak bakal laku. Kecuali samponya sampo motor. Kalau itu mungkin laku Pak De, motornya. Tapi dari kecil tuh gue emang gak terlalu doyan makan gitu. Makanya nyokap gue tuh sering nakut-nakutin gue pakai mitos. Ridwan kalau makan abisin, kalau enggak nanti nasinya nangis. Kalian pernah digituin gak? Gue sih jujur aja gak percaya sama mitos itu. Karena menurut gue itu tuh mitos aneh gitu. Dari semua makanan yang ada di dunia, ketika kita makan gak habis, kenapa cuma nasi yang nangis? Emang dia serapuh itu? Misalnya gue makan nasi sama tempe orek, dua-duanya gak gue habisin karena gue kenyang. Masa yang nangis cuma nasi? Tempe oreknya ngapain? Ngehibur nasi? Kalau emang iya pasti drama banget gitu. Di sebuah piring, ada nasi lagi nangis. Disamperin sama tempe orek, kamu kenapa? Aku udah dibayar, tapi gak diapa-apain. Terus kata tempenya, udah jangan nangis, sini bersandar di bahu aku biar tenang. Nggak mau, banyak kecapnya, wah drama gitu. Tapi untungnya ya, mitos nasi nangis itu nggak beneran terjadi gitu. Kalau beneran terjadi, gue takutnya terjadi kesenjangan di antara para nasi. Yang kasihan tuh nasi di rumah makan Padang. Coba bayangin kalau ada orang makan di sana, terus nggak habis, terus nasinya nangis. Siapa yang mau ngehibur nasi di sana? Tempe orek nggak ada. Di rumah makan Padang gak ada makanan sebaik tempe orek. Adanya juga cuma rendang, kikil, emping, makanan jahat semua. Berkolesterol itu. Kita gak pernah tahu kan apa yang bakal dilakuin sama makanan-makanan jahat itu ketika mereka ngeliat ada nasi lagi nangis sendirian tanpa orek tempe di sampingnya. Gak tahu gitu. Mungkin bisa jadi gitu, bukannya dihibur malah diledekin. Ada nasi lagi nangis. Dari jauh rendangnya nyamperin. Ya elah. Gitu aja nangis. Dasar raskin. Terus dipanas-panasin sama kikil. Udah bang jemur aja. Jadiin nasi aking. Dari belakang emping teriak-teriak. Oi. Kenapa lu? Bukain toplesnya oi. Gue pengen ngadekin. Nah gue Ridwan, terima kasih Balai Sarbini. Lu. Gokil Ridwan Remen.
Ya, terima kasih buat semuanya. Liburan itu nggak mesti ke tempat yang mahal-mahal ya. Gue diajak ke pasar malam aja udah bahagia. Ya, goceng bahagia loh itu. Gue nggak perlu repot-repot ke Dupan gitu, ngapain ya. Masuknya ratusan ribu, mending pasar malam, maboknya sama. Lagian kalau di Dufan tuh nggak asik, kita dihibur sama mesin gitu. Kalau di pasar malam enak, wahana-wahananya dikerjain sama mamang-mamangnya langsung gitu. Kayak misalnya ini nih. Kalian tahu ini apa? Ini TV, ya elah. Nah ini namanya wahana ombak banyu ya. Cara mainnya tuh ditarik gitu. Wong. Nanti orangnya, woi. Wong. Woi. Wong. Wong. Wong, mamang yang ikut. Wahana ini tuh selalu jadi best seller ya. Kalau di pasar malam selalu rame, yang ngalahin keramaiannya paling cuma komedi puter sama parkiran motor lah. Iya. Padahal itu wahana ekstrim banget loh, bahkan lebih ekstrim dari wahana-wahana yang ada di Dupan. Di Dupan yang paling ekstrim apa sih? Halilintar, tornado, mas, rumah cermin, apa? Apa, sebutin aja. Kalah sama ini gitu. Di Dufan tuh se-ekstrim-ekstrimnya masih pakai sabuk pengaman, cupu. Ya. Masih ada batasan umur, batasan tinggi badan, ini dong lepas kendali. Di wahana ini berapapun umurnya punya kesempatan buat meninggal ya. Ini memacu adrenalin banget loh, nggak ada sabuk pengamannya. Lihat tuh, kalau mau pegangan tuh harus ke kursi belakang gitu. Kalian pada ngerasain gak sih? Kok kesannya gue kampung sendiri sini ya? Ngejar kalian. Jadi kalau mau aman tuh pegangannya harus gini gitu. Ini aman dari jatuh. Tapi nggak aman dari rasa gatel. Ya kan tangannya gini, gimana garuknya? Kalau gatelnya masih di kaki sih gampang lah ya. Sap. Masalah selesai. Tapi kalau gatelnya udah agak naikkan dikit nih. Ini bingung nih mau ngapain nih. Aduh, gatel lagi. Mau digaruk takut jatuh. Nggak digaruk takut bengkak. Ini aduh gimana ya. Tapi ada di permainan ini kita harus mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Karena mau nggak mau di posisi ini kita minta bantuan orang di sekitar kan. Aduh, gatel lagi nih. Bang. Kenapa? Gatel. Garukin dong. Please. Oh, tahan ya. Sap. Tapi ya gue seneng gitu main ke pasar malam karena semua wahananya dijalanin sama manusia, termasuk rumah hantunya. Makanya rumah hantu di pasar malam tuh unik, setannya manusiawi. Cuma saran aja kalau mau ke rumah hantu di pasar malam jangan kemalaman, nanti kayak gue begitu masuk setan-setannya udah pada males jadi setan. Udah ada yang duduk-duduk, udah ada yang rebahan. Bahkan di pojokan gue lihat waktu itu ada yang udah bawa nasi kotak yo. Baju putih-putih, bawa nasi kotak, gue teriakin aja, pulang demo bang. Nakutinnya juga beda, kalau malam masih serem gitu. Kalau sore masih serem gitu. Wow, astagfirullah. Kalau udah makin malam setannya makin capek. Woi. Makin malam lagi setannya ngantuk gitu.
Ada pengunjung datang bukannya ngagetin malah dia yang kaget. Astagfirullah masih ada. Kirain udah tutup. Lihat dianya kaget, pengunjung agresif. Wah. Kakak Ridwan, terima kasih semuanya. Yeay, Ridwan Rewen. Luar biasa pasar malam ya. Oh, boom 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 boom. Boom boom. Sakalaka boom boom. Ciki cik boom. Alala boom boom. Sakalaka boom boom. Alala boom boom.